Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Muhammad Teknologi. Kali ini kita akan merubah sedikit fitur kita ya, yaitu menambahkan penulis atau user ke dalam artikel yang dibuat. Nah, untuk itu teman-teman silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan silahkan support channel Muhammad Teknologi ya teman-teman, silahkan di share di media sosial atau di grup pemrograman teman-teman ya. Oke, jika teman-teman lihat di sini di artikel kita belum ada itu user ID ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa menambahkannya di migration, nanti juga kita tambahkan. Tapi karena kita tidak ingin menghapus artikel-artikel yang sudah ada, nah data-data ini sudah banyak ya, sebaiknya kita edit dulu di PHP My Admin ya, di strukturnya saja dulu. Nah, di sini teman-teman bisa bisa tidak ya kita copy saja. Oke, sepertinya tidak bisa. Langsung saja di after ID go. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan atau membuat namanya user ID. Di sini kita samakan saja ya, big integer. Oke, save. Nah, ini struktur. Oke, seperti ini saja dulu ya teman-teman. Oh, ada atributnya unsigned. Coba atribut unsigned. Oke, save. Nah, seperti ini saja dulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita perbaiki di migrationnya di database. Migration di bagian itu artikel. Nah, sama seperti kategori ya. Ini user ID. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman jalankan PHP Artisan Migrate Fresh yaitu kan, dia akan mengulangi dan menghapus data yang sudah ada ya. Sayang datanya. Oke. Lanjut di bagian model. App models di bagian user. Nah, di sini kan kita punya bukan user ya, artikel. Nah, di sini kita belum punya user ID. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kemudian kita buat juga relasinya. Relasi ke user ya. Di sini user, relasi ke user. Oke, relasinya juga sudah dibuat. Lanjut itu di bagian insert dan update-nya ya teman-teman. Di controllernya dulu. Ini di back di artikel. Nah, di sini saya tutup dulu bagian create. Nah, di bagian store ya teman-teman, perhatikan di bagian store. Di sini data image, ini data Slack. Mungkin setelah Slack atau sebelum image, kita tambahkan di sini user ID. User ID ini didapatkan berdasarkan user yang login ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi otomatis user yang login dan dia mengentry data atau memasukkan artikel baru, otomatis dia sebagai ownernya dari artikel tersebut. Oke, kemudian di bagian update sama saja. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, mungkin itu. Kemudian di bagian view-nya di resource, views, di bagian back, di bagian artikel, kemudian di bagian show. Nah, di bagian show itu setelah publish date kita masukkan siapa namanya, misal writer, penulisnya ya. Sini kita bisa artikel, kemudian kita panggil relasinya itu user, kemudian itu name. Nah, sepertinya teman-teman. Oke, coba kita klik detail. Apakah ada error? Nah, ini namanya null ya. Name-nya null karena
Di sini kosong. Nah, user ID-nya kosong. Oke. Coba itu kita lihat pengertian PostgreSQL. Oke, PostgreSQL kita ganti, coba lihat usernya itu 1 ya. Artikel ini saya ganti menjadi 1 misal. Sorry. Oke. Coba di refresh. Di refresh, kemudian klik detail. Nah, sini masuk ya teman-teman. Writernya Moba Teknologi. Oke, yang lain agar tidak error, mungkin kita bisa berikan pengecekan di sini. Oke, mungkin bisa seperti ini ya teman-teman. Refresh, klik detail. Oke, 0 ya teman-teman. Oke, ini sepertinya salah pengkondisian saya. Nah, daripada seperti ini ya teman-teman, karena itu nilainya pasti ada ya nanti. Ini kita hapus saja, biarkan seperti ini. Lebih baik kita buat semuanya menjadi 1 saja dulu ya semuanya. Untuk usernya 1, karena user 1 sudah ada ya. 1 lagi. Ini 1 lagi. Semua paksakan saja semuanya menjadi 1. Atau misal ini 1 lagi ya, saya tambahkan di user juga, saya tambah user baru misal. Passwordnya saya kopas saja ya, atau copy saja. Ini copy Moba Teknologi 2 misal, Moba Tekno 2. Oke, role-nya tetap 1. Yang lain oke, coba harusnya sini 2 ya. Nah, ini 2. Kemudian di bagian kategori, bukan kategori, artikel. Di sini misal pengertian database ini saya ganti menjadi 2. Ownernya user 2 ya. Ini kita refresh. Nah, semuanya Moba Teknologi, tapi ada di bagian MySQL itu Moba Tekno 2 harusnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai di bagian backend, sudah selesai. Di bagian front end kita tampilkan ya teman-teman, kita tampilkan. Oke, mungkin sebaiknya kita gunakan juga eager loading ya teman-teman di bagian artikel controller tadi. Nah, di sini di bagian show, nah itu selain find kita tambahkan with ya. With itu nama relasinya user, agar query-nya tidak berulang dan untuk menghindari n+1. n+1 itu adalah sebuah kesalahan sebenarnya kalau saya sebut, tapi kadang ada suatu kondisi n+1 itu juga berguna ya teman-teman. Intinya menggunakan with atau eager loading ini sebagai optimasi dari Eloquent, agar script yang kita panggil tidak berulang query-nya, jadi tidak lemot. Oke, untuk itu teman-teman bisa dilihat sebenarnya di bagian dokumentasinya ya, with. Coba di sini eager. Nah, di sini ada eager loading ya. Ini ada eager loading, teman-teman lihat saja di bagian dokumentasinya ya. Ini caranya untuk optimasi. Inilah wrapper panel. Sorry, eager loading. Nah, ini ya relationship yang di bawah. Sorry. Nah, ini belongs to. Nah, gunakan with author katanya. Oke, kemudian baru lakukan for each. Nah, jika banyak relasinya bisa teman-teman pakai sini with-nya 2 misal. Oke, tadi kita tampilkan tidak ya kategorinya. Nah, kategorinya ada juga database. Di sini saya lupa, di sini kita tambahkan juga ya. Kita buat seperti yang tadi di sini. Nah, jadi write saja. Oke, kemudian koma kategori. Oke, refresh.
tidak ada masalah ya. Oke. Coba kita tampilkan di bagian front end. Nah, di sebelah tanggal saya mau ada nama penulisnya. Oke. Untuk itu kita beralih di bagian front, home dulu ya, home. Nah, di sini DMY latest post. Coba di sini saya berikan saja garis ya. Latest post user name. Oke. Jangan lupa di bagian front untuk home controllernya. Nah, di sini karena ada artikel, kita tambahkan juga ya with user. Ini untuk latest post. Oke. Coba refresh. Nah, masuk ya. Ini penulisnya, nama penulisnya. Ini kategori. Mungkin kita butuh juga ya, harusnya kategori juga dan nama penulisnya biar lengkap. Oke. Masukkan juga sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tinggal di bagian front end-nya. Di sini tambahkan misal latest post kategori name. Oke, kategori name ya. Oke, sip. Refresh. Nah, tapi dia harusnya bisa diklik ya. Mungkin kita bisa kopas saja yang ini. Kita kopas, kita paste di atas. Ini teman-teman bisa rapikan. Refresh. Oke, salah ya. Lupa ini diganti dulu jadi latest post untuk itemnya. Oke. Oke, ada yang salah. Ups. Oh alah, salah. Terus post. Nah. Oke, masuk database, baru bisa diklik ya teman-teman. Oke, kemudian itu kita tambahkan juga ini latest post. Kita ganti di bagian itemnya ya. Nah, di sini saja. Oke. Kita cek. Oke, sorry, sini latest post ganti item dulu. Di error lagi ya. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, ini jika penulisnya berbeda nanti namanya juga beda ya. Oke. Penulisnya. Untuk yang lain mungkin di sini di bagian ini bisa kita tambahkan juga ya di bagian show atau single article. Artikel itu show. Kita kopas saja mungkin. Ini latest post. Oke, sorry bukan di sini. Kategori. Kita kopas saja bagian name ya. Karena kategori biasanya sudah ada tadi. Index. Nah, di sini nanti jadi item. Oke, press. Oke, bukan di sini, berarti di artikel, di index ya. Sorry. Nah, ini masuk ya. Lanjut di bagian by kategori juga nanti ternyata di show dulu. Di show artikel itu di samping ya. Nah, di sini. Oke, klik. Oke, salah.
Ini artikel. Sesuaikan variabelnya ya teman-teman. Oke, di sini membuat teknologi mungkin kita tambahkan juga garis pembatas saja ya sebenarnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa nambahkan icon, sebenarnya icon user, icon tanggal, kemudian icon database. Oke. Lanjut, itu mungkin by kategori database. Nah, di sini ya teman-teman. Di kategori. Nah, sini item press. Nah, masuk ya teman-teman. Oke. Cukup untuk pertemuan kali ini, mungkin hanya segitu saja dulu ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Nanti relasinya atau kita sudah punya user lain, otomatis ya dia. Atau bisa kita tes dulu. Artikelnya otomatis ada ownernya tidak? Ada usernya tidak? Oke. Ini sembarang saja ya. Publish. Oke. Sip. Sukses. Ini ya teman-teman, di atas klik detail. Nah, masuk ya. Writernya membuat teknologi. Mantap. Jadi di sini kita tidak perlu memasukkan nama usernya secara manual karena kita bekerja di belakang layar di bagian fungsi store dan update di controller, artikel controller lebih tepatnya. Di sini di bagian store, nah ini yang menambahkan relasi user ID-nya. Out user ID ini mengambil ID berdasarkan user yang login. Oke, sini pun juga diupdate. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau teman-teman punya best practice lain, silahkan disampaikan. Saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.